Aku bisa memeriahkan suasana. Kalau tidak seorang manusia pun yang ku kenal di sini. Salahmu sendiri. Kenapa tidak mau pasangan? Aku kemari justru untuk mencari pasangan. Akan ku kenalkan kau dengan seorang gadis cantik dan manis bagaikan bidadari. Jangan banyak bicara. Aku ingin bukti. Ikut aku. Tapi jangan rewel ya. Ayo. Gimana? Rantauan. Dia sekarang sudah pindah ke Banjarmasin. Baik, Kay. Kathy. Aku ingin perkenalkan seorang sahabat, Mahendra. Mahendra. Kathy. Sahabatku ini seorang petualang. Jadi, kau harus berhati-hati dengannya. Dan ini Nona Catherine Dean, mahasiswi jurusan sastra. Bli, ada tamu. Maaf, ada tamu yang baru datang rupanya. Silahkan kalian ngobrol dulu berdua. Saya senang dapat perkenalan dengan Anda. Saya juga. Bahasa Indonesia Anda baik sekali. Terima kasih. Saya sudah 2 tahun mengikuti kuliah di Universitas Gadjah Mada, Jogja. Tapi beberapa tahun sebelumnya, saya juga sudah mempelajarinya di Sydney. Oh, dan sudah berapa lama Anda tinggal di Denpasar ini? Baru 2 hari, dalam rangka liburan saja. Anda satu kuliah dengan Made Badra? Tidak, kami bersama hanya sampai sekolah lanjutan. Setelah itu, ia meneruskan ke universitas. Sedangkan saya... Jadi petualang? Rupanya Anda sudah dapat menebak hidup saya. Aduh, rupanya kalian sudah bertambah akrab ya. Ya, begitulah. Nah, satu permulaan yang baik. Kalau begitu, tolonglah Dre, kau sebagai tuan rumah. Maksudmu? Antarkan Kathy mengenal Bali. Senang bertualang. Hebat sekali. Dan apa pengalamanmu yang paling mengesankan? Sewaktu mempelajari ilmu hitam. Oh ya? Tidak kusangka gadis secantik kau senang mempelajari ilmu hitam. Hanya ingin tahu saja. Mungkin suatu saat kelak aku akan dapat mengungkapkan kepada dunia
dalam bentuk buku atau apa saja tentang ilmu hitam atau misteri di dunia ini. Sekali lagi kau memang hebat, Kathy. Dan karena kau juga suka bertualang, maka aku ingin minta. Tunggu dulu. Aku bertualang di alam nyata, bukan di alam gaib yang dipenuhi dengan berbagai macam setan. Aku tahu itu. Aku hanya minta diantar atau dikenalkan dengan seorang guru ilmu leak. Kathy, ilmu leak adalah aliran ilmu hitam yang paling kejam dan menyeramkan dari seluruh ilmu-ilmu hitam yang ada di Bali. Manusia dengan ilmu ini akan sanggup mengubah dirinya menjadi benda-benda atau makhluk lain yang disukainya. Ia bisa mewujudkan dirinya ke berbagai macam binatang-binatang, pohon, gumpalan api yang berpijar, patung rangde, atau ke benda-benda lainnya. Kapan perubahan wujud itu akan terjadi? Semakin tinggi ilmunya, semakin mudah pula lah ia mengubah diri. Apa tujuan mereka mempelajarinya? Kemungkinan besar untuk balas dendam. Bukankah bisa dilangsungkan suatu duel dengan Chris? Jika toh hal itu harus dilakukan demi kehormatan pribadi atau keluarga misalnya? Tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan duel, Kathy. Lagi pula duel yang mengakibatkan kematian bisa menyeret pelakunya ke penjara, sedangkan pembunuhan di alam gaib tidak bisa dibuktikan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam buku hukum. Penjelasanmu membuat aku semakin tertarik untuk mempelajarinya. Jangan, Kathy. Itu sangat berbahaya. Percayalah, Dra. Aku hanya ingin tahu. Dan lagi pula, aku mempelajarinya hanya untuk sementara. Pemadat pada mulanya juga mengatakan begitu, Kathy. Mereka tidak mempunyai maksud apa-apa ketika mereka pertama kali mencoba. Mungkin hanya sekedar main-main atau melepas keisengan. Tapi, sekali madat itu dihisapnya, tidak mau lagi ia melepaskan diri dari benda itu. Sewaktu di Jogja, aku sudah sering mendengar cerita semacam itu. Malahan dari berbagai daerah. Tapi aku hanya tertarik yang dari Bali ini. Pulau Dewata yang juga banyak makhluk halusnya. Ya, memang begitulah keadaan sebenarnya. Di mana ada kebaikan, pasti ada kejahatan. Atau sebaliknya, di mana ada kejahatan, pasti ada kebaikan. Nah, sekarang begini saja. Akan kutunjukkan padamu apa sebenarnya liak yang kumaksudkan itu. Tari barong ini adalah salah satu bagian dari pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Barong melukiskan kebajikan, sedangkan rangde melukiskan kebatilan. Di sini ada tokoh Kalike yang sebenarnya itulah liak. Dia dapat mewujudkan dirinya menjadi apa saja yang dimauinya.
Pertarungan ini tidak ada yang menang atau kalah. Sehingga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan berlangsung terus abadi. Kau bersedia membantuku, kan? Hendra, aku mohon dengan seluruh isi hatiku. Baiklah, aku akan mencoba membantumu dalam batas-batas kemampuanku. Terima kasih, Dra. Tidurlah, hari telah larut malam. Sekarang kau mau kemana? Aku langsung pulang. Bukankah besok kita masih banyak acara lagi?
Benar, tidak ada baunya sama sekali. Rupanya kau pernah mendengar ceritanya. Aku mendengar dari Sri Yani di Jogja dulu. Entah siapa yang memulai atau menemukan tempat dan cara semacam ini. Di Bali ini memang masih banyak hal-hal yang terselubung misteri. Aku sendiri kadang-kadang sulit untuk mempercayainya. Oleh karena itu, Dra, aku sangat tertarik akan ilmu leak. Ingin aku membuka tabir selubung ilmu itu. Dan tentu saja tidaklah lengkap bila kita sendiri tidak terjun ke dalamnya dan mengalami secara langsung. Seperti aku mengenal voodoo di Afrika, misalnya. Kathy, voodoo atau ilmu-ilmu setan negeri lain tidaklah sehebat ilmu penglihakan yang ada di Bali ini. Hendra, apakah kau juga mempercayai adanya leak? Aku berkeyakinan pada ide Sang Hyang Widiwase. Dengan pikiran jernih, aku tidak mungkin mempercayai adanya leak di muka bumi ini. Dan kalau dengan pikiran yang tidak jernih? Aku terpaksa mengakuinya. Kapan pikiranmu tidak jernih, Dra? Misalnya kalau aku berada di antara tengkorak-tengkorak ini tanpa kau. Hendra, barangkali cuman kita berdua yang berani berciuman di antara tengkorak-tengkorak ini. Kau juga sih. Ayo kita pergi sebelum penunggunya marah. Kayun jerone roh meriki sampun meningin tiang. Miwang guru pengleakan. Nggih. Ina yang jelungun lot kawang saking riki. Sina pacang kepanggih napi sene kayun jero. Mereka margini. Kok ini buat jantungku putus? Ada berita gembira untukmu. Oh ya? Ya. Berita apa? Kawanku tadi memberitahu bahwa ia sudah menemukan seorang guru leak untukmu. Terima kasih, Dra. Lalu, kapan kita bisa menemuinya? Tunggu dulu, sabar sedikit. Baiklah, aku akan bersabar. Besok tengah malam akan merupakan malam yang gelap pekat. Karena kebetulan bulan mati. Pertemuan itu dengan sendirinya akan batal kalau cuacanya baik. Tapi apabila malam gelap pekat disertai dengan hujan yang lebat dan angin yang menderu-deru, barulah pertemuan itu mungkin akan terjadi. Tapi sekarang kan musim kemarau. Jangan khawatir. Tadi aku sudah menyuruhnya sekalian menyewa seorang pawang hujan untuk menurunkan hujan yang lebat di tempat pertemuan. Di mana tempat pertemuan itu? Pantai Sanur. Sanur? Ya. Pantai yang indah yang menjadi buah bibir kaum wisatawan di seluruh dunia? Ya. Sanur merupakan pusat kegiatan liak-liak di Bali. Sanur juga merupakan tempat mencetak liak-liak yang paling kesohor. Ibaratnya Leiden, tempat mencetak sarjana-sarjana dunia. Bukan main. Benar-benar berita yang menggembirakan. Segalanya sudah kulaporkan. Sekarang aku pulang dulu untuk mempersiapkan besok. Selamat malam.
Ayo kita turun. Selanjutnya kita harus berjalan kaki. Masih jauh kah? 4 atau 500 meter ke utara. Disinilah tempat pertemuan yang telah disepakati. Sunyi sekali, seperti di kuburan saja. Ini memang kuburan. Kuburan di Bali tidak ditandai dengan pancang nisan. Dan sebagai gantinya, di atas liang atau tempat dipendamnya mayat, diletakkan sepotong kayu atau rangkaian pagar bambu sebagai tanda. Kita nantikan saja di sini. Tempat ini agak terlindung, dan kita bisa melihat ke segala arah tanpa harus memperlihatkan diri. Kemarin kau mengatakan kau menyewa pawang hujan, tapi bagaimana pendapatmu mengenai cuaca ini, Dra? Tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Setidaknya untuk selama 6 jam ini. Tapi ingat, bahwa kita sekarang sedang menghadapi hal-hal yang berada di luar pemikiran akal manusia. Yang aneh-aneh bisa saja terjadi setiap saat. Pawang itu telah memenuhi janjinya. Ya, kini tinggal menanti janji dari guru leak itu. Bergerak-gerak. Hah? Gimana? Di situ. Aku melihatnya. Rasanya onggokan tanah itu bergerak-gerak. Ya, bergerak sedikit-sedikit. Dia bukan onggokan tanah, Dra. Itukah yang kita tunggu? Mungkin. Lalu, untuk apa dia berputar-putar seperti itu? Dia pasti ingin memastikan bahwa kehadirannya di tempat ini tidak disaksikan oleh manusia lain. Apa yang kita lakukan sekarang, Dra? Dia tertawa terbahak-bahak. Itu ciri aliran liak ngakak. Salah satu aliran yang paling menyeramkan. Apa? Liak ngakak. Artinya liak yang tertawa terbahak-bahak. Dia selalu mengawali kemunculannya dengan tertawa yang sanggup membuat manusia mati berdiri ketakutan. Ternyata makhluk itu mengetahui kehadiran kita. Ayo kita ke sana. Siapa kalian? Aku Pusaka Mahendra yang membuat perjanjian untuk bertemu denganmu. Dan siapa perempuan yang berdiri di sebelahmu? Sebenarnya dialah yang ingin berjumpa denganmu. Lalu, apa kepentinganmu turut kemari? Aku hanya mengantarkannya. Dia orang asing di sini. Cantik sekali manusia perempuan ini. Siapa namanya? Dan dari negeri mana? Catherine Dean, dari Australia. Di mana yuk? Negeri Tenggara. Untuk apa kalian menemui aku? Aku ingin mempelajari ilmu leak yang paling tinggi di dunia.
Akulah yang paling tinggi ilmunya di dunia ini. Akulah Ratu Leak dari aliran Leak Makak yang paling menyeramkan. Ini akan kuterima jadi muridku. Syarat-syarat yang ketat. Bagaimana caranya memastikan besok malam bahwa yang kami temui adalah kau, bukan Leak lain? Mengenali wajahku. Perhatikan baik-baik. Pasti kalian tidak akan lupa. Inilah wajahku untuk ini malam. Setiap kali gentayangan, wajahku selalu berubah-ubah. Sehingga tidak seorang pun yang dapat mengenali wajahku yang sebenarnya. Aku dengar kabar adat orang kulit putih kalau hendak berpisah dengan cara berjabat tangan. Benar. Kita akan berpisah. Aku akan pergi ke Kasiman. Marilah kita berjabat tangan. Hei, Dra. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semalam aku tidak bisa tidur, Katie. Terbayang terus rupa si Ratu Leak itu. Tidak kusangka kau akan terkena pengaruhnya. Ya, harus kuakui. Begitulah keadaannya. Hei, kalau kau jadi meneruskan niatmu, kita harus segera berbelanja. Tentu saja jadi. Kemana kita harus pergi? Di pasar kurasa semuanya lengkap tersedia. Tapi bagaimana dengan ke-7 butir intan itu? Maksudmu? Intan kan bukan barang murah, apalagi sampai berjumlah 7 butir. Uangku di bank kan masih cukup. Lagi pula, aku telah menghubungi bank aku di Sydney untuk mentransfer. Sayang sekali. Apanya yang sayang? Ya, uang itu. Ah, kau ini ada-ada saja. Ayolah kita pergi. Nanti kesiangan. Ayo.
Busuk. Belum pernah aku mencium bau sebusuk ini. Kalian memang pemberani. Aku telah menunggumu sejak tadi. Siapa kau? Siapa aku, ha? Akulah Ratu Lia yang kalian temui semalam. Di mana kau berada? Aku berada di balik semak-semak ini. Tidak perlu kalian menyaksikan kehadiranku, mengerti? Hah? Mengerti? Sudahkah kalian bawa pesanku? Sudah. Letakkan ketujuh butir intan itu di telapak tangan perempuan itu. Sekarang suruh perempuan itu membuka tangannya. Intan itu akan kuambil. Kau boleh dipercaya. Ini tunjukkanlah darah yang kuminta. Aku haus oleh perjalanan yang jauh. Kau sudah siap menerima ilmu bagian yang pertama? Bagus, bagus. Tanggalkan pakaian luarmu. Mau kau apakan dia? Akan kurajak kulitnya dan akan kutuliskan beberapa mantra ilmu pengliakan. Apakah tidak ada cara lain? Gadis ini tidak ingin menjadi liak untuk selamanya. Aku mengerti. Aku tidak akan menggores pada lapisan jalan, hanya pada kulit arinya. Apabila kulit ari ini dikupas, maka mantra akan hilang. Dan hilang pula lah ilmu yang dimilikinya. Suruh dia melaksanakan perintahku tadi. Aku akan menggoreskan mantra sakti ini di tempat tersembunyi agar tidak terlihat oleh mata manusia. Berikut tapih ini. Tapih adalah lapisan dalam yang dipakai sebelum mengenakan kain kebaya. Dan kau, hei laki-laki muda, tidak perlu lagi menyertainya. Hah? Apa alasan sebenarnya? Maka aku tidak boleh datang besok malam. Kau terlalu ingin mengetahui segala sesuatu yang sepatutnya tidak pantas kau ketahui. Aku mencurigaimu. Firasatku mengatakan bahwa kau adalah manusia yang sulit dipercaya dan berbahaya.
Hei, kau tampak cantik sekali pagi ini. Terima kasih untuk pujianmu itu. Kukira setelah dilarang Ratu Leak, kau tidak mau datang lagi. Ratu Leak itu menaruh kecurigaan padaku. Aku juga heran kenapa dia berlaku demikian. Padahal hari-hari sebelumnya tidak begitu. Ia tidak akan mempercayai orang lain yang bukan muridnya. Karena ia pasti tidak ingin rahasia-rahasia ilmu pengelakannya diketahui orang lain. Hari sudah semakin panas. Bagaimana kalau kita bicara di kamarku saja? Oke. Bagaimana rencanamu nanti? Kukira kau tidak usah mengantarkanku. Tidak diperlukan lagi suatu percakapan dengan Ratu Leak, bukan? Tidak. Untuk seterusnya, yang kau lakukan hanyalah menirukan kata-kata serta gerakan Leak itu. Supaya mirip-mirip gadis Bali. Akan lebih mirip lagi jika rambutmu dicat hitam, kulitmu dibuat coklat, hidungmu dipotong sedikit, dan bikinimu diganti dengan kain kebaya. Oh ya, kau sekarang sudah bisa mengenakan kain kebaya? Sudah, aku mempelajarinya dari Sukma Wardini, kawanku di Universitas Gajah Mada. Juga tata rambut gaya Bali, pusung gonjar. Bagus sekali. Model itu digunakan oleh wanita Bali yang belum bersuami. Jadi kau harus mempergunakannya nanti malam. Cuma aku belum mempunyai kain batik, kebaya dan stagen. Kau mempunyai waktu sebentar menemaniku ke pasar? Sudah kuduga sebelumnya. Kau tunggu sebentar ya. Jero, tulungin kiriman 2 gelas tuak dingin ke Kotetsuki. Beli sini. Oke. Apa ini, Dra? Buka sajalah. Nanti juga kau tahu sendiri. Oh, Mahendra, kau terlalu baik padaku. Sampai yang sekecil-kecilnya kau perhatikan. Apa yang mesti aku ucapkan selain sejuta terima kasih? Jangan terlalu berterima kasih hanya untuk benda semacam itu. Dulu, aku kan pernah berjanji akan membantumu sebisa-bisanya, bukan? Niki tuak jero nih. Oh, ada pelayan. Ginahan dari ke. Permisi. Inggih. Kathy. Jangan lupa, sebelum mengenakan kain batik, kau harus memakai tapi yang diberikan oleh Ratu Leak itu semalam. Boleh aku lihat tapi itu sebentar? Tentu saja. Mari kita ke dalam. Apakah ini huruf-huruf Bali? Bentuknya memang demikian, tapi juga merupakan rentetan lukisan. Bisa kau membacanya? Tidak, aku tidak mengerti artinya. Tapi ini pasti suatu mantra yang hendak dirahasiakan oleh si guru Leak. Ini juga merupakan tindakan pengamanan seandainya tapi ini jatuh ke tangan orang lain yang tidak dikehendakinya. Ia melukiskannya samar-samar dalam rangkaian gambar yang rumit, sehingga tidak seorang pun dapat memahaminya. Kau tampaknya sangat berminat membaca dan mengetahui mantra-mantra ilmu pengeleakan itu. Kalau sangat berminat sih tidak. Tapi kalau seandainya bisa terbaca, bukankah tidak ada jeleknya untuk sekedar mengetahui? Tapi masih ada satu cara lagi. Cara bagaimana? Bukankah semalam Ratu Leak itu melukis sesuatu di pangkal pahaku?
Lalu? Siapa tahu mungkin kau bisa membacanya. Tapi? Hei, Dra, ayo dong. Kau kan ingin mengetahuinya, bukan? Iya, aku juga sedang memperhatikannya. Kau boleh lebih dekat, supaya lebih jelas. Cepatlah, Dra, sebelum ada orang datang. Bisa membacanya, Dra? Tidak. Berbeda tidak dengan yang tertulis di tapih itu? Sebagian besar berbeda. Hanya sebagian kecil yang mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Kathy, aku bisa mengenali tulisan ini. Oh ya? Bunyinya liak ngakak. Kalau begitu, benar kata sang Ratu Leak. Kemudian, apa lagi, Dra? Tampaknya lukisan di pahamu ini adalah pertanda bahwa kau telah diterima secara resmi menjadi aliran liak ngakak. Apalagi yang bisa kau teliti pada gambar itu? Kalau gambarnya sudah semuanya aku teliti. Tapi kalau yang... Cukup, Dra. Belum. Kita duduk di teras depan yuk. Minumlah, Dra. Kau tampaknya sangat kehausan. Aku memang haus, Kathy. Tapi bukan sembarang haus. Berbahagialah orang yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya. Oh ya, di mana aku bisa menyewa mobil? Untuk apa? Untuk dipakai ke pantai nanti malam. Pakai saja mobilku. Oh, terima kasih banyak. Kathy, sekarang aku permisi dulu. Dan banyak terima kasih. Terima kasih? Ya. Terima kasih untuk apa? Untuk pemandangan menggairahkan yang kau perlihatkan sejengkal dari mataku tadi. Mahendra.
kemana kau pagi-pagi begini? Pagi? Matahari sudah hampir di atas kepala. Masih kau katakan pagi? Oh, sudah siang rupanya. Hendak kemana kau? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Siapa lagi kalau bukan aku? Sakit apa? Kau tampaknya sehat saja kok. Bagaimana rasanya? Perih. Mungkin air yang kau pakai mandi itu kotor. Kukira tidak. Lalu kenapa? Kukira ini akibat pelajaran semalam. Bagaimana dan apa saja yang telah kau pelajari semalam, Katie? Bagaimana? Luar biasa menakjubkan. Kau bisa menduga apa yang terjadi? Tidak. Kau pasti tidak akan percaya padaku. Kenapa? Aku sudah bisa menjadi leak. Ya, ide Sang Hyang Widiwasa. Kau sudah bisa jadi leak? Sudah. Sudah sanggup menjelmakan diri ke dalam bentuk lain? Sudah. Tepat tengah malam, seperti yang telah disepakati sebelumnya, aku sudah berada di kuburan itu. Begitulah ceritanya, Maman. Apakah memang benar ada mantra-mantra penawar untuk melawan pengaruh liak itu? Sudah tentu ada. Kalau tidak, manusia di atas muka bumi ini akan habis ditelan oleh si leak yang rakus itu. Bagaimana bunyi mantra itu, Maman? Amat sederhana sekali. Yang pertama-tama kau harus membacakan Trisandia. Om berbuasa tak cuai tuarnya, warga dewasa dimahi, dia yuna pracudayat. Om Santaya Kai Kudus, Santaya Wajiku Mama, Di Santaya Manasudus, Tat Pramodat Ki Sama Sama. Om Santi Santi Santi. Om. Apakah kau sudah lancar membaca kalimat-kalimat suci itu? Kalau membacanya, ya lancar. Mengucapkannya di luar kepala? Cukup lancar. Kau. Kalimat-kalimat suci itu harus kau hafal di luar kepala. Untunglah sampai pada detik ini kau belum mengalami hal-hal yang mengancam keselamatanmu. Tapi siapa tahu, mungkin suatu ketika kelak Trisandia yang meloloskan dirimu dari maut. Manusia apabila sudah senang, selalu lupa pada ide Sang Hyang Widiwasa yang menciptakannya. Tapi apabila keadaan sudah gawat, baru ingat. Iya. Begitulah sifat manusia. Nah, kita kembali pada pokok persoalan.
Setelah kau mengucapkan Trisandia, barulah sekarang kau mengucapkan mantra-mantra penawarnya. Mantra penawar yang mana, Maman? Ya, baiklah. Aku rasa kau sudah cukup dewasa untuk menerima mantra ini. Tapi ingat, Dre, bahwa mantra ini bukan barang mainan. Ia tidak boleh disebarluaskan begitu saja, tanpa mengaturkan sesajian tertentu. Maman sudah memohon izin untuk mewariskan ilmu yang Maman miliki. Syarat-syaratnya akan segera kita susulkan berupa sesajian lengkap. Dari mana Maman dulu memperolehnya? Wayahmu yang berarti Mamanku juga pemangku dari Kerambitan yang pernah berhasil mencuri mantra ini dari rumah seorang guru Lea. Celakanya guru Lea itu dapat mencium jejak dan mengejarnya. Dalam pertarungan yang terjadi kemudian, Wayahmu tidak sempat menggunakan mantra tersebut dan jatuh dalam keadaan luka parah. Untunglah jiwanya masih bisa tertolong. Dalam saat-saat pengobatan, Wayahmu sempat menguraikannya pada Maman. Pernahkah mantra itu digunakan untuk melawan Lea? Ya, beberapa kali dengan hasil yang memuaskan. Sekarang keris dasar ini juga sudah menjadi milikmu untuk melengkapi ilmu yang kau miliki. Terimalah.
Kathy. Kenapa kau, Kathy? Kathy, apa yang terjadi pada dirimu? Aku juga tidak tahu. Yang aku ingat hanyalah ketika bertemu dengan Sang Ratu Leak, kami sama-sama tertawa. Dan kemudian kami menuju ke sebuah tempat di mana tampak banyak sekali hidangan. Dengan sangat lahapnya kami bersantap. Mungkin segala apa yang kau muntahkan tadi, itulah yang kau santap semalam. Lawanlah dulu muridku.
Kemana saja kau semalam hingga kesiangan begini? Aku tidak bisa tidur. Terlalu banyak memikirkan kamu. Hendra, aku bermaksud memberitahukan bahwa nanti malam aku akan menerima pelajaranku yang terakhir. Secepat itukah selesainya? Ya, aku ingin mengakhirinya sampai di situ. Telah kupikirkan dan semua bahan-bahannya sudah cukup lengkap. Baguslah kalau begitu. Kau berhenti sebelum terlambat. Dan apa rencanamu selanjutnya? Sebenarnya begini, Dra. Aku berpikir alangkah baiknya kalau buku itu kususun di sini saja. Kau tentu bersedia membantuku kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kan? Tentu saja aku akan bersedia membantumu. Ada lagi satu hal, Dra. Setelah kuhitung, ternyata tabunganku semakin menipis. Aku sudah berusaha untuk menghubungi kedua orang tuaku, tapi belum juga ada jawaban. Atau barangkali mereka langsung mengirimkannya ke asramaku di Jogja. Menurutmu, bagaimana sebaiknya? Aku ingin tinggal di rumah penduduk saja. Pertama, tentu saja sewanya lebih murah. Dan kedua, aku dapat bergaul langsung dengan mereka. Bagaimana kalau kau tinggal di rumah kawanku saja? Kurasa sewanya juga tidak begitu mahal. Di sini kau mempunyai pintu keluar masuk sendiri, sehingga tidak akan mengganggu siapapun. Sungguh menyenangkan tempat ini, Dra. Jauh dari keramaian kota, barangkali pikiranku akan dapat lebih terpusatkan pada buku yang kutulis ini. Sekedar untuk kau tahu, selama ini Mahendra belum pernah salah pilih dalam segala hal. Hendra. Iya kan? Aku sayang sekali pada Mudra. Aku juga. Malah aku tidak mengizinkan kau pulang ke negerimu. Sina, Bapak cuma mau mengantarkan kwitansinya. Oh ya. Bila ada yang kalian perlukan, Ya. katakan saja pada kami. Nanti kami akan membantunya. Terima kasih, Pak. Nanti akan kami beritahukan. Mari. Aku teringat peristiwa semalam, Dra. Peristiwa apa itu? Peristiwa yang menyebabkan badanku serasa remuk redam. Aku mengalami suatu pertarungan maut yang hampir-hampir membahayakan jiwaku. Bagaimana ceritanya? Semalam rasanya aku duduk di atas sebuah bola api, tapi aku sama sekali tidak merasa kepanasan. Yang lebih ajaib lagi, bola api itu dapat kukendalikan sesuka hatiku. Ternyata kau sudah mampu berkomunikasi dengan baik tanpa berkata-kata melalui mulut. Ya. Dan juga sudah mampu berpikir dalam wujud benda atau makhluk lain. Ya. Aku sendiri baru menyadarinya sekarang. Tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa aku telah mampu berpikir selama menjadi leak? Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa aku bukannya bermimpi atau berkhayal selama menjadi makhluk lain? Apakah semalam kau pergi ke desa Mertasari mengikutiku? Aku tidak pergi ke Mertasari. Aku hanya mengambil inti dari ceritamu. Bahkan aku telah mengetahui kau telah melakukan pembunuhan dalam pertarungan semalam. Apa yang kau maksudkan? Bola api merah yang berhasil kalian hancurkan itu sebenarnya sama saja dengan kalian. Jadi, kalau itu hancur, berarti hancur pula lah sebuah nyawa. Jadi manusia itu juga mati? Benar. Dra, apakah ini bukan mimpi buruk di siang hari? Sama sekali tidak, Katie. Berarti aku sudah menjadi seorang pembunuh? Ya.
Begitulah kenyataannya. Hah? Kenapa? Perutku sakit dan dadaku bagikan mau pecah. Mungkin akibat semalam. Istirahatlah dulu. Aku panggilkan dokter ya. Jangan memanggil dokter. Penyakitmu cukup parah, Kathy. Maksudku, siapa tahu mungkin penyakitmu cukup berbahaya. Memang cukup parah, tapi tidak membahayakan. Siapa lagi yang sanggup menyembuhkan penyakitmu kalau bukan dokter? Hanya Sang Ratu Leak yang dapat mengobati. Tapi karena waktu itu matahari sudah hampir terbit, maka terpaksa dia menunda dulu. Maksudnya, dia memberitahukanku agar nanti malam datang lagi ke kuburan di Pantai Sanur itu. Pertama untuk diobati, dan kedua untuk menerima pelajaran yang terakhir. Baiklah kalau begitu. Sekarang kau istirahat dulu. Aku hendak ke kantor pelayaran di sini. Ada sedikit keperluan yang harus kuselesaikan. Dra, besok pagi aku akan menjadi seorang Catherine Dean, seperti yang kau kenal beberapa hari yang lalu. Memang begitulah seharusnya. Catherine Dean akan tetap menjadi Catherine Dean. Terima kasih, Dra. Kau memang gadis luar biasa, Kathy. Dalam keadaan menahan sakit, kau masih sanggup tersenyum. Hanya untukmu seorang, Dra. Aku telah memberimu pelajaran yang berharga. Dan kini, kau harus membayarnya. Kau harus melaksanakan apa yang kuperintahkan. Dan aku hanya akan meminjam kepalamu saja untuk menyempurnakan ilmuku. Hari sudah semakin malam, Gi. Cuaca juga makin buruk. Tenang, sebentar lagi anakmu juga akan datang.
Heran, susah sekali istriku melahirkan. Hah? Pudu. Kengken, Pudu. Pudu. Berhasil. Berhasil aku meminjam kepalamu. Darah segar tadi membuat aku lebih bertambah kuat dan muda. Wah! Kau telah sembuh. Dan pelajaran yang kau terima sudah cukup banyak. Kalau kau ingin meneruskan, aku akan tetap menerima kau sebagai muridku. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Semuanya sudah cukup. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang telah kau berikan. Tidak akan lepas dari lingkaranku, perempuan muda. Kau tidak akan lepas. Hai. Aku telah menantimu sejak tadi pagi, Dra. Aku tahu. Kau pasti menungguku. Aku sayang padamu. Aku ingin kau selalu di dekatku. Kathy. Tadi pagi aku mendapat telegram dari Surabaya. Pribadi atau dinas? Dinas. Aku diperintahkan agar segera berada di Surabaya sore ini juga. Masa cutimu kan belum habis, Tra? Memang belum. Lalu? Cuti kapalku yang sudah habis. Nanti sore, ia akan diturunkan dari dok. Dan besok pagi, kami harus mengadakan pelayaran percobaan. Untuk menguji mesin, mengukur diameter taktis, mencocokkan kompas magnet, dan beberapa keperluan lainnya. Aku menyesal, Dra. Seharusnya karyawan-karyawan dok itu jangan terlalu rajin bekerja. Berapa hari kau pergi? Hanya untuk 2 hari. Aku akan merasa kehilangan. Aku pun demikian juga, Kathy. Baru beberapa hari aku mengenalmu. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Tanpa kehadiranmu di sini, ya, aku akan kesepian.
Ih. Bermimpi. Mungkin terlalu banyak memikirkan bukuku ini. Bibirku berdarah. Tergigit ketika mimpi. Menurut laporan dari keluarga korban, liak ini adalah berbentuk kepala terbang. Dan yang paling penting adalah ia berambut pirang. Bila liak itu telah berhasil mengambil korban bayi yang baru lahir, maka dapat dipastikan ia sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus mencari jalan untuk mengatasinya. Ya, memang sekarang banyak orang-orang yang melupakan jalan kesucian. Melupakan keyakinan pada Ida Sang Hyang Widiwasa. Hanya mementingkan diri sendiri. Mementingkan sifat-sifat manusia keduniawian. Semua ilmu hitam itu berasal dari ilmu putih yang diselewengkan. Jadi untuk mengalahkan atau menghancurkannya, kita harus mengembalikan pada dari mana ilmu itu berasal. Ida Sang Hyang Widiwasa juga menurunkan ilmu untuk melindungi umatnya dari kehancuran. Tinggallah kini bagaimana kita memanfaatkannya. Semuanya itu memang benar. Justru pertemuan ini untuk membahas bagaimana mengatasinya. Telah bertahun-tahun kita hidup dalam kedamaian. Kini tiba-tiba datang lagi malapetaka. Lea berambut pirang. Dia minta 3 nyawa untuk kesempurnaan ilmunya. 2 nyawa sudah didapat. Dan kini tinggal 1 lagi. Biarlah, aku yang akan mengatasinya sendiri. Sekarang izinkan aku bersemedi. Mohon restu dari Yang Maha Kuasa. Pamit, Mangku. Laris. Mengapa terkejut? Aku kan gurumu. Aku kan sudah selesai menuntut ilmu leak. Pelajaran memang sudah selesai. Tapi imbalannya kan belum. Berapa yang kau minta? Aku tidak minta imbalan harta. Aku tidak butuh itu. Aku cuma minta kau carikan darah segar untukku. Baiklah, kalau begitu. Besok akan kuberikan. Aku tidak mau besok. Aku mau sekarang juga. Hari sudah malam. Bagaimana aku mesti mencarinya? Mudah saja. Aku hanya akan meminjam kepalamu. Hah? Jadi? Telah 2 kali ku pergunakan kepalamu. Kau tidak menolak.
Dan kali ini adalah untuk yang terakhir. Sesudah itu, ilmuku tidak akan ada tandingannya di muka bumi ini. Umurku akan panjang. Aku tidak akan bisa mati. Jangan. Jangan. Ada apa, Maman? Kau, Indra. Mengapa Maman berada di sini? Kau lihat saja dulu, nanti Maman ceritakan. Hah? Ayo. Tenanglah, Indra. Aku sudah tahu semuanya. Tapi, Maman, saya sama sekali tidak menduga akan sejauh itu. Ya, begitulah. Tapi barangkali juga dia hanya diperalat oleh suatu kekuatan yang lain. Maman, berilah saya kesempatan. Barangkali saya akan dapat menyadarkannya dari jalan yang sesat. Semuanya sudah terlambat, Nure. Dia sudah tidak mungkin lagi dapat melepaskan diri dari gurunya. Apakah tidak ada jalan lain? Saya sangat mencintainya, Maman. Bagaimanapun korban telah jatuh. Dan kita tidak bisa membiarkan korban-korban selanjutnya berjatuhan. Hanya untuk kepentingan seorang penganut ilmu hitam.
Tapi Maman... Korban yang jatuh adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini pun merupakan awal dari... Tenang, Dra. Maman, berilah saya kesempatan. Tidak, Mahendra. Tindakanmu bisa menghancurkan semuanya. Dia bukan lagi kekasihmu yang dulu. Dia telah menjadi setan penasaran. Mahendra. Ada apa, Maman? Kemari sebentar. Maman menghendaki agar kau mau membantu tirakatan di kuburan ini selama 3 malam. Maksud Maman? Jasad Kati dapat bangkit kembali kalau ia bisa bersatu dengan kepalanya. Kalau itu sampai terjadi, maka sudah dapat dipastikan bahaya besar akan mengancam. Karena itu, jasad ini harus dikubur menurut adat Bali. Ia bukan lagi Kati yang kau kenal, tapi setan penasaran dengan dendam membunuh mereka-mereka yang pernah menghalanginya. Sekarang ini jasad Kati belum lagi sempurna. Kalau saja nanti kita berhasil mengembalikan kepalanya, barulah ia sempurna. Aku telah gagal membawa Kati ke tempat yang benar dan lurus. Aku merasa bersalah. Justru kegagalanlah membuat orang semakin kuat menghadapi segalanya. Kau masih muda, masa depanmu masih jauh. Tabahlah menghadapi semuanya ini. Baiklah, aku akan menuruti semua nasihat Maman. Ya, aku tunggu kau nanti malam di sini. Hendra. Hendra, aku sangat rindu padamu. Dra, maukah kau berjanji untuk membantuku? Kau harus menolongku di kuburan. Kau harus menyelamatkan ragaku. Apa maksud mimpi itu, Maman? Dia telah mengisyaratkan kedatangannya.
Karena kalau dalam waktu 3 malam kepala itu tidak berhasil disatukan dengan raganya, maka akan gagal semua usaha dan rencana yang telah mereka lakukan. Apa hubungannya dengan mimpi saya? Ratu Lea itu telah mengirimkan ilmu penakluk sukma. Barang siapa yang lemah akan terpengaruh dan turut membantu pengembalian kepala itu. Beruntung Kode bisa selamat. Ya Pak. Kantukku tak tertahan lagi. Bagaimana kalau kita bergiliran tidur? Tidurlah duluan kalian. Nanti kita bergantian. Keris yang Maman berikan tempo hari masih ada padamu, Ndre. Sekarang pun saya membawanya, Maman. Bagus. Barangkali nanti kita membutuhkannya. Kau menghalangiku. Rupanya kau yang selalu bikin onar memang jelantik. Belum puaskah kau mencelakakan orang lain? Kau masih mengenaliku rupanya. Memang kau pernah mengalahkanku. Tapi itu dulu. Jangan kau coba lagi itu. Bagaimanapun juga, setiap kejahatan harus kubasmi. Kau menganggap aku penjahat? Sekarang kau boleh coba. Jerak. Ternyata kemampuanmu masih ada. Tapi hal itu tidak akan lama.
Tantri, kau... Kenapa kau lakukan itu? Karena aku masih mengharapkanmu, Mahendra. Walau apapun yang kau lakukan pada aku selama ini. Aku tetap mencintaimu. Maaf. Maafkan aku. Tantri! Tantri! Yang hadir di Gede Oke yang sangat terkenal. Kau masih ingat? Aku datang untuk menolong keponakanku. Walaupun agak terlambat, sehingga aku tidak bisa menyelamatkan saudaraku. Kau ingin membalasnya, bukan? Tidak semudah itu, Oke. Tidak semudah itu. Kita lihat saja nanti. Oke, kuakui, memang ilmumu masih tinggi. Tapi jangan kau kira aku tidak dapat menandinginya. Segera, setelah ilmuku sempurna, kita akan bertemu lagi. Sekarang kita tentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang.
Mahendra. Om Bhurbhuvaswah Tatsawitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonah Prachodayat. Om Santi 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 Om.